Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Anwar, umur saya 33 tahun. Saya berasal dari Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Saya adalah pasien sembuh penyakit COVID-19. Di sini saya akan menceritakan bagaimana perjalanan saya dari mulai terkena virus COVID-19, terus sampai perawatan, sampai proses penyembuhan, dan pasca penyembuhan. Jadi saya itu mulai merasakan gejala COVID-19 itu kalau nggak salah di tanggal 12. Jadi di malam takbiran Idul Fitri 2021 ini saya sudah mulai merasakan gejala-gejala, mulai dari meriang, terus badan kurang fit seperti itu, cuman masih ringan. Setelah itu Lebaran di tanggal 13, saya merasakan demam tinggi. Ya mungkin kalau dicek suhu, karena saya tidak punya cek suhu badan, mungkin di atas 38 derajat mungkin. Itu saya biasa kalau kita demam itu biasa minum antibiotik. Saya juga minum antibiotik, terus paracetamol untuk meringankan gejala demam saya, vitamin gitu. Setelah saya minum beberapa obat itu, badan saya enak, ya kembali normal seperti itu. Tapi di hari kedua kambuh lagi. Ini semakin menggigil, demam semakin tinggi. Di hari kedua ini saya memeriksakan kondisi saya ke dokter umum. Di dokter umum didiagnosa gejala tipes seperti itu. Saya dikasih obat antibiotik, vitamin, terus paracetamol sama, cuman dengan dosis yang lebih tinggi seperti itu. Saya minum sampai rumah. Demam mulai turun, badan enak. Seperti biasa, di hari selanjutnya demam lagi. Jadi kalau nggak salah itu di hari ketiga, hari Sabtu kalau nggak salah ya. Hari Sabtu, setiap sore saya demam, menggigil lagi. Bahkan panas mulai meningkat. Terus di hari ketiga ini saya sudah mulai batuk-batuk. Saya berpikir apakah ini gejala COVID, makanya saya punya inisiatif untuk melakukan rapid antigen di klinik. Saya ke klinik, saya cek, ternyata saya positif COVID. Nah ini, saya langsung menenangkan diri, jangan panik dulu. Terus setelah dari klinik itu, saya tidak langsung ke rumah sakit. Saya mempunyai inisiatif untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Saya berpikir karena gejala yang timbul pada diri saya itu ringan, makanya saya ingin melakukan isolasi mandiri di rumah. Ternyata di hari keempat itu gejala-gejala pada diri saya mulai bertambah. Jadi yang sebelumnya hanya seperti demam tinggi itu muncul batuk mulai sering, batuk kering mulai muncul, terus mulai ada sesak nafas meskipun belum parah seperti hari-hari selanjutnya. Jadi mulai sesak nafas, terus badan mulai drop, lemas. Di hari keempat ini saya musyawarah dulu sama keluarga, bagaimana kalau saya dirawat, karena gejala yang saya alami ini semakin bertambah, mulai ada sesak nafas. Takutnya karena di rumah saya tidak mempunyai oksigen dan kurang pengetahuan tentang COVID sebenarnya saya keluarga saya, ya udah kamu dirawat saja di rumah sakit. Saya mencari informasi rumah sakit COVID di daerah Kabupaten Madiun sini ada, dan kapasitas ruangan juga masih tersedia. Saya langsung meluncur ke rumah sakit. Kalau nggak salah itu malam, jam 11 malam itu saya meluncur ke rumah sakit, ditemenin oleh saudara saya sampai di rumah sakit, dan menunjukkan hasil dari rapid antigen saya di klinik itu tadi positif. Dari sana langsung saya diswab lagi. Setelah diswab lagi, biasa, karena terus langsung mulai dimasukin obat-obat infus,
obat, ya disuntik dan banyak obat pokoknya. Setelah saya mendapatkan kamar, saya dirawat di rumah sakit khusus COVID ini. Di hari pertama dan hari kedua itu saya benar-benar merasakan tekanan mental ya, karena di sana itu karena saya belum pernah mengalami masuk di rumah sakit COVID, jadi di sana itu banyak pasien-pasien yang mengalami gejala-gejala yang lebih parah dari saya ternyata. Jadi di sana itu ternyata dibagi beberapa bagian, jadi yang kritis, ada yang sedang, terus yang sehat, yang OTG. Jadi dipisah-pisah ruangannya. Setiap malam saya itu mendengar pada beberapa pasien yang kritis ini, seperti batuk parah sekali sampai teriak-teriak seperti itu. Saya di hari ke-1 dan kedua itu susah tidur, selain susah tidur, sesak nafas semakin bertambah saya. Sesak bener-bener pneumonia akut saya. Sampai di hari ketiga itu saya sesak banget. Waktu pengecekan saya tanyakan langsung ke dokternya, dok saya itu sesak banget, ini gimana? Kamu harus disarankan sama dokter, kamu harus memakai oksigen terus, jangan dilepas-lepas. Kalau kamu lepas-lepas nanti kamu sesak lagi. Nah, sebenarnya saya disediakan di sana, cuman nggak saya pakai karena saya kurang nyaman kalau pakai oksigen. Dan ternyata dengan memakai oksigen ini sebenarnya membantu banget meringankan gejala pneumonia ini, biar kita mudah untuk bernafas. Setelah di hari ketiga, di hari keempat saya sempat ditanyakan golongan darah saya sama dokter, golongan darah kamu apa? Saya bilang golongan darah saya, seingat saya O gitu. Terus ada perawat datang mengambil sampel darah saya. Buat apa? Saya tanya, buat apa? Itu mbak, kamu nanti mau ditransfusi plasma. Jadi transfusi plasma itu ternyata saya dikasih plasma darah dari orang yang sudah pernah sembuh COVID, itu nanti mau dimasukin ke saya. Terus di hari kelima saya dikasih transfusi plasma itu. Jadi setelah dikasih transfusi plasma itu badan enak banget ya rasanya. Jadi makan enak, stamina kembali normal, enak banget setelah tertransfusi plasma itu. Saya ditransfusi plasma 2 kantong. Ya di hari kelima, kalau hari ke-6 kalau nggak salah itu. Setelah ditransfusi plasma itu selanjutnya badan saya enak, sampai tinggal ada gejala batuk sedikit gitu aja. Cuman waktu dites pakai oximeter ya, untuk mengecek oksigen dalam darah itu, oksigen saya dalam darah itu bagus, termasuk di angka 98 di hari kelima ke-6 itu. Sebelumnya saya pertama masuk di rumah sakit itu oksi saya 95. Belum parah sih, memang batas normalnya kan 95 sampai 100 kalau nggak setahu saya. Tapi beberapa teman saya sempat ngobrol di sana sama beberapa teman samping satu kamar sama saya, tangga kamar saya di sana, ada oksigennya yang lebih rendah. Jadi kalau kadar oksigen dalam darah itu di bawah 95 itu berbahaya, karena bisa sampai pneumonia akut. Di hari kelima dan ke-6 suntik plasma darah enak, ya tinggal penyembuhan. Saya di rumah sakit itu 12 hari ya, 12 hari sampai tanggal 28 itu ya, tanggal 28. Jadi saya masuk tanggal 16, saya pulang tanggal 28. Tanggal 28 saya pulang. Saya isolasi di rumah itu 10 hari, jadi tanggal 29 sampai tanggal 2 gitu. Terus pasca penyembuhan ini, jadi tidak langsung kembali normal lagi. Jadi
pasien COVID itu kan seperti saya ini yang diserang kan paru-paru ya. Gejala-gejala itu masih ada, maksudnya gini. Jadi saya itu setelah pulang dari rumah sakit, saya itu masih mengalami beberapa seperti batuk-batuk ringan, terus gampang lelah karena pasien COVID itu mengalami radang paru-paru. Jadi paru-parunya butuh waktu untuk kembali normal. Jadi saya itu kalau misalkan harusnya berolahraga 30 menit itu belum lelah, saya itu olahraga 10 menit itu aja saya sudah lelah. Ternyata saya tanyakan sama teman-teman yang saat di rumah sakit sana, ternyata butuh waktu itu, kamu nggak bisa langsung sembuh. Kamu harus sering olahraga, mengatur pernapasan biar paru-paru kamu kembali normal lagi, seperti itu. Jadi begitulah ceritanya saya dari awal kena COVID sampai perawatan. Kalau saya bisa kena COVID, saya juga nggak tahu sih, karena pekerjaan saya mobilitas tinggi. Jadi saya itu selain menjadi perangkat desa di desa saya itu juga sebagai teknisi komputer panggilan. Jadi sering ke kantor sana, ke kantor sini, dipanggil sana, panggil sini. Mungkin bisa jadi dari itu. Atau mungkin saya bisa jadi karena saya satgas COVID di desa saya sering melakukan penyemprotan disinfektan ke beberapa masyarakat yang kena COVID, yang terus kematian akibat COVID. Saya itu memang melakukan penyemprotan di rumah-rumah warga saya yang positif. Bisa jadi saya terkena COVID-19 itu dari situ atau dari mobilitas saya yang tinggi. Tapi ya saya dari COVID-19 ini bisa mengambil hikmahnya. Hikmahnya saya masih dipercaya sama Tuhan, bisa merasakan COVID-19 ini seperti ini ternyata gitu. Dan kabar gembiranya di sana dibilangin sama perawat, orang yang terkena COVID-19 ini setidaknya sudah mempunyai imunitas untuk menangkal COVID ini. Jadi ya memang ada sih orang yang terkena COVID-19, meskipun dia sudah terkena pertama kali, dia bisa terkena kedua kali, setidaknya gejala yang ditimbulkan sudah tidak separah yang pertama. Oke, saya sarankan kepada seluruh warga yang melihat video saya ini agar benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Seringlah cuci tangan, memakai masker, jauhi kerumunan. Karena kita tidak bisa memilih kapan virus COVID-19 ini mengenai kita. Ketika mengenai kita pada imunitas kita yang tinggi, memang gejala yang ditimbulkan ringan. Beberapa teman saya yang ada di rumah sakit sana memang tidak separah saya. Tapi karena gaya hidup saya itu jelek, saya bilang jelek karena di bulan Ramadan itu saya memang tidak pernah tidur. Terus makan saya kurang gitu. Saya tidak minum vitamin, makanya pas imunitas saya sangat jelek, saya terkena COVID. Makanya gejala yang saya alami kritis gitu. Saya hanya bisa menyarankan sama teman-teman, jadi di sana itu COVID itu tidak menyerang yang tua saja, bahkan yang muda-muda, yang umur 20 tahunan sampai 30 tahunan yang parah juga banyak, tapi yang bergejala ringan juga ada gitu. Jangan sekali-sekali menyepelekan COVID ini. Jadi kalau imunitas kamu rendah, meskipun kamu muda, kamu bisa saja mengalami kritis pneumonia seperti yang saya alami. Terus untuk tentang vaksinasi ya, menurut saya, ini pribadi saya, jadi vaksinasi itu tidak untuk lansia saja. Kalau menurut saya nggak apa-apa pemuda-pemuda yang umur lebih dari 18 tahun ikut vaksinasi. Setidaknya vaksinasi itu bisa meringankan kalian ini ketika terkena COVID-19. Pengalaman saya di rumah sakit, dari keseluruhan yang dirawat di rumah sakit itu, hampir 40% mereka sudah vaksinasi 2 kali. Itu masih terkena COVID-19, tetapi gejala yang ditimbulkan tidak separah saya. Jadi gejala yang ditimbulkan ringan, mungkin hanya batuk-batuk kering ringan. Jadi pengobatannya cepat,
dibandingkan yang tidak melakukan vaksinasi. Ya, ini yang bisa saya sampaikan kepada seluruh warga yang melihat video ini. Semoga bermanfaat, dan selalu saya ingatkan, terapkan protokol kesehatan dan ikuti saran pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sampai berjumpa lagi. Tetap semangat, sehat selalu, yakin, optimis, pasti sembuh. Oke, saya pulang dulu. Sampai ketemu di rumah. Halo Pak RT, oke? Semangat. Siap.